Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Dwi Setiawan dengan NIM 231011401535 dari kelas 05 TPLP 037 Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek atau mempresentasikan proyek yang telah saya buat, yaitu untuk keperluan UAS mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh dosen Pak Farizi Ilham, Eskom, dan Emkom. Oke, izinkan saya untuk mempresentasikan proyek machine learning yang telah saya buat. Di sini, saya memakai analisis sentimen tweet menggunakan support vector machine atau disingkat SVM. Menggunakan implementasi dengan Python dan scikit-learn. Kita masuk ke slide kedua. Di slide kedua ada abstrak ringkasan penelitian. Penelitian ini mengimplementasikan analisis sentimen tweet menggunakan metode Super Vector Machine atau SVM untuk mengklasifikasikan tweet menjadi kelas positif dan negatif. Proses meliputi pembersihan data teks, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, vectorizer, dan training model dengan kernel linear. Untuk stack teknologinya, ada Pandas sebagai data manipulasi, terus ada scikit-learn sebagai machine learning-nya, Matplotlib sebagai visualisasi, Seaborn sebagai statistik grafik, dan ada word yaitu untuk tes visualisasinya. Jadi di sini model berhasil memprediksikan sentimen tweet dengan akurasi yang kompetitif menggunakan 80% data untuk training dan 20% data untuk testing. Kita masuk ke slide yang ketiga, pendahuluan latar belakang. Eh, Media sosial sebagai sumber data opini publik. Analisis sentimen otomatis sangat penting untuk memahami perasaan penggunaan terhadap berbagai topik dalam skala besar. Rumusan masalah. Bagaimana membangun sistem klasifikasi otomatis yang dapat membedakan tweet positif dan negatif dengan akurasi tinggi menggunakan metode machine learning. Berikut di sini ada gambar di sebelah kanan proses dari analisis sentimennya. Yang mana dari sentimen analisis ini dia turun ke option meaning dulu, terus dia menjadi subjek untuk dideteksi dan opininya dan lain author. Di sebelah kanan juga ada emotion learning, emotion meaning. Emotion meaning dia turun ke bawah untuk mencari emotion detection dan priority classification. Ada 4 juga di sini, ada emotion klasifikasi, emosi cause detection. Jadi tujuannya untuk implementasi FVM untuk klasifikasi. Tujuan penelitiannya untuk implementasi SVM untuk klasifikasi sentimen. Lalu ada evaluasi performa model dengan metrik akurasi, visualisasi hasil dengan confusion matrix dan word cloud. Ada analisis karakteristik kata positif dan negatifnya. Kita lanjut ke slide keempat. Di sini ada landasan teori, analisis sentimen, proses identifikasi dan kategorisasi opini ini dalam teks untuk menentukan sikap penulis positif, negatif, atau netral. Di sini ada TF, IDF, vectorize. Di sini ada term frekuensi inverse dokumen frekuensi. TF, seberapa sering kata muncul dalam dokumen. IDF, seberapa penting kata dalam seluruh korpus. Menghasilkan fitur numerik untuk machine learning. Support vector machine atau SVM, ada hyperlane, support vector, ada maksimum margin. Hyperlane, garis pemisah kelas optimal. Support vector, data point terdekat ke hyperplane, maksimum margin, jarak terbesar antar kelas. Berikut di sebelah kanan juga ada
hasil visualisasi dari SVM, yaitu di mana Hyperlens Database Varieties Different Class. Di sini dia membagi beberapa kelas, kelas biru, hijau, dan merah. SVM memisahkan dua kelas dengan hyperplane optimal. Kita lanjut ke slide kelima. Sini ada metodologinya. Pertama, ada pembacaan data, yaitu lewat file CCVS, file deteksi kolom otomatis, di mana kita harus punya data 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 dengan format CSVF yang sudah kita buat di file Excel tentunya. Lalu kedua ada proses teks untuk membersihkan karakter lowercase atau standarisasi label. Yang ketiga ada ekstraksi fitur, yaitu TF-IDF Factory Max. Fiturnya kita kasih 1000. Di sini ada split data, split datanya data trainingnya itu 80% dan yang dites ada 20%. Ada training model, ada evaluasi dan visualisasi akurasi conversion metric dan word cloud. Kita masuk ke slide ke-6. Di sini ada implementasi bagian satu, yaitu kita membaca file lokalnya. Di sini import Vandas, import OA, import RE. Di sini ada bagian pertama, ada bagian membaca untuk file lokal. Untuk nama filenya dataset tweet sentimen tayangan tv.ccvf CCV. Nah, penjelasan fungsinya di sini OSPatch exist nama file untuk memeriksa apakah file ada di sistem sebelum membaca. Jadi OS ini, import OS ini untuk memeriksa apakah file ada di sistem sebelum membaca. PDRED CCV membaca file Excel dengan deteksi pemisah kolom otomatis di sini. Try df pdret CCV untuk membaca file dengan deteksi pemisah kolom otomatis. Yang ketiga ada try expect block, menangani error file rusak atau format tidak sesuai. Jadi ketika ada format yang di luar dari format file CSV atau file Excel, dia akan mengeluarkan atau sistemnya akan exit atau dibilangnya error karena tidak sesuai dengan apa yang ditentukan di codingan ini. Kita masuk ke slide ke-7. Informasi bagian keduanya, di sini ada deteksi kolom otomatis. DF kolom ini berfungsi untuk mendeteksi kolom otomatis. Hapus spasi berlebih pada nama kolom. Seperti itu. Terus ada df dot rename dan filter, ubah nama kolom dan pertahankan baris dengan label valid. Terus lagi ada string dot lower, konversi semua huruf menjadi huruf kecil. Terus ada resub yang sebelah sini ada untuk hapus karakter selain huruf dan spasi menggunakan regex. Terus ada df apply function, diterapkan fungsi bersihkan ke setiap baris kolom teks. Kita lanjut ke yang ke-8, implementasi bagian ketiga, training AI dan hitung akurasinya. Fungsi ini vektor TF vectorize max, fiturnya tadi kita kasih 1000. Ini berfungsi untuk konversi teks menjadi vektor numerik TF-IDF dengan 1000 fitur terbaik. Terus ada test split, membagi data 80 untuk training dan 20 untuk testing, random state, 42 agar reproducible. Dan ada SVC atau kernel linear support vector machine dengan hyperplane linear untuk pemisah kelas. Sini ada model fit dan predict training model pada latih melakukan prediksi pada data uji. Model fit untuk data ujinya. Oke, kita lanjut ke 9.
Di slide 9 ini menampilkan visualisasi hasil. Jadi nanti ada conversion matrix, ada word cloud, dan menampilkan word cloud dengan interpolasi bilinear yang halus, memilih 5 data acak untuk membuat tabel perbandingan prediksi. Di sini ada tabel prediksi juga, nanti tabelnya itu akan memuat gambar yang positifnya jadi merah, yang yang positifnya jadi hijau dan yang negatifnya jadi merah. Oke, kita lanjut ke yang ke-10, hasil dan analisis. Di sini ada conversion matrix, di sini ada word cloud, di sini word cloud-nya yang atas itu untuk hasil yang positif dan yang di bawah ini adalah hasil yang negatif. Ya, model berhasil membedakan tweet positif dan negatif dengan tingkat akurasi yang memuaskan. TP dan TN dominan menunjukkan performa yang baik. Analisis word cloud, positif kata-kata bagus, menarik, dan disukai. Negatif kata-kata seperti buruk, kecewa, tidak suka. Ada evaluasi performa dari proyek ini, yang dimana dengan kernel linear menunjukkan hasil yang solid untuk klasifikasi biner. Hyperplane optimal memisahkan dua kelas sentimen dengan baik. Kesimpulan, eh, temuan utama pada model SPM dengan kernel linear berhasil memprediksi sentimen tweet dengan akurasi yang kompetitif. Metode TF-IDF efektif mengkonversi teks menjadi fitur numerik untuk klasifikasi. Visualisasi, conversion matrix, dan wordcloud membantu interpretasi hasil secara intuitif. SVM detektif untuk data berdimensi tinggi seperti teks, hyperplane optimal memisahkan kelas dengan jarak maksimum, implementasi cross validation untuk hasil lebih robust, optimasi hyperparameter tuning untuk kernel CEDA gamma, penggunaan dataset lebih besar dan lebih seimbang. Adapun referensi yang saya dapat itu dari Pandas 6 PRE, ada Matoli Persibor, ada WordCloud, ada Sklearn, itu yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, untuk datanya sendiri, kita bisa langsung ke codingannya untuk praktek. Di sini untuk datanya sendiri, saya memakai dari datanya Abang Rizal SP dari Gitapedia. Sini sebelumnya kita harus download dulu, tapi saya sudah download, yang dimana dataset ini berisi tentang tweetan sentimen tayangan yang ada di TV. Jadi tweetnya itu dia tweet, berupa tweet negatif dan positif yang dilontarkan oleh para netizen Indonesia. Dan kalau kita lihat isi filenya seperti ini. Oke, jadi ini isi dari file yang nanti akan kita download. Di sini kita buat ID-nya, nomor dan sentimennya berisi positif dan negatif. Acaranya kita terus juga itu ada acara hitam putih, SCTP atau segala macam nanti bisa diisi sendiri ya atau edit-edit. Di sini ada jumlah itu 12. Data yang dihasilkan di sini ada kisaran 400 data. Ya, ada 400 data di sini. Kita pakai data yang sudah diberikan dari Bang Rizal SP ini yang ada di GitHub untuk praktek kita. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk prakteknya. Sebelum itu, jangan lupa kita harus mengupload data set yang sudah kita download tadi di GitHub tentunya, yaitu dengan klik yang ada di folder sebelah sini, lalu upload files, dan filesnya ya ini. Oke, jadi kita langsung aja untuk mencoba untuk live coding. Di sini saya mempersiapkan codingannya untuk mempersingkat waktu.
Jadi awal-awal kita harus mengupload dataset yang sudah kita download di GitHub. Jadi sini kita akan mengimport dulu pandasnya. Oke, sorry sini nge-lag. Import tray. Tray. Import OS. Import matolib. Matload. Import Seaborn. SNS. Lalu from word cloud. Ini yang tadi dia buat hasil visualisasi dari kata-katanya. Jadi dia ada kayak kata-kata berawan gitu, bang. Kata negatif dan kata positifnya. Import word cloud yang matolib ini untuk as current modelnya current dot features. Eh, tur extraction the text import count. Hmm. Oke, jadi di sini kita pakai pandas Tokpi aja di sini biar untuk mempersingkat waktu ya. Yang pertama standar di Python kita panggil dulu tools atau library yang dibutuhkan seperti pandas atau ada tools RE, OS, Matplotlib. Kita pakai pandas buat ngolah data table. Terus ada scikit-learn untuk sebagai otak AI-nya buat vektorisasi teks dan model SVM. Lalu ada Matplotlib. Nah, di sini ada settingan visual biar rapi. Kita pakai SNS set style white gird. Oke, kita lanjut ke load dataset. Di sini kita copy aja codingannya. Jadi ini untuk bagian baca file lokal. Oh iya, jangan lupa untuk nge-running kodenya satu persatu biar dia nanti nggak error. Jadi berurutan aja. Ya, oke.
Bagian kedua ini kita harus load datasetnya. Sekarang kita load datasetnya di sini. Saya pakai file CSVs yang tadi itu, yang kita udah kita download tadi, gunanya buat terus ada kayak try expect itu mana ya? Kita gunakan ini untuk mencegah error handling. Jadi kalau file lupa diupload atau namanya salah, program nggak bakal crash berantakan, tapi bakal ngasih pesan error yang jelas. Jadi programnya bakal atau nih outputnya jadi kayak gini outputnya. Kalau misalkan kita ngelak yang di atas tadi, try expect, dia itu bakalan nggak nunjukin output yang seperti ini. Outputnya yaitu nah ini sukses datanya udah kebaca. Kita bisa lihat sekilas isi datanya seperti ini ya belum berantakan lah. Terus kita ke kolom sel yang ketiga sama kita copy paste lagi untuk mempersingkat waktu. Bagian ini bagian kedua untuk bersih-bersih datanya. Kita copy paste dulu. Kita running. Masuk ke tahap paling krusial di NLP processing. Prinsipnya itu garbage in dan garbage out. Kalau data kita kotor, AI-nya bakal eh, kurang pintar. Di blok ini saya melakukan tiga hal. Filtering kolom, sorry, ini filtering kolom. Saya cuma ambil kolom text tweet dan label sentimennya. Terus ada standarisasi label, mengubah label positif jadi positif, bahasa Indo biar lebih seragam gitu ya, negatif jadi negatif. Di sini kita ubah dulu labelnya. Lalu ada cleaning text, menggunakan regex atau regular expression untuk buang angka tanda baca dan ubah huruf jadi kecil semua lowercase. Kita buang angka dan tanda baca, terus ubah huruf semua jadi lowercase atau huruf kecil. Nah, ini untuk hasil outputnya di bawah ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya, sel keempat. Itu sel keempat untuk training dan memvisualisasi. Jangan lupa dilihat dulu, kayak running dulu. Ini bakal butuh waktu dikit. Jadi sebentar ya, sedikit nge-lag. Sekarang kita masuk ke intinya. Pertama komputer nggak ngerti kata-kata jadi teks di tadi kita ubah jadi angka pakai metode TF-IDF. Kita ubah pakai metode TF-IDF ini biar mesin tahu kata mana yang penting, mana yang cuma kata sambung. Lalu datanya kita pecah menjadi 80% buat latihan training dan 20% buat ujian testing di sini. Lalu kita pakai algoritma SVM, latih model dengan SVM kernel linear ini karena dia sangat efisien untuk klasifikasi teks dengan akurasi tinggi. Nah, saat output akurasi muncul, di sini ada prediksi juga untuk memprediksi
Nilai akurasi dari skor yang diprediksi itu nanti akan dapat berapa. Sini print nilai akurasi. Nah, di sini untuk visualisasinya, untuk confusion matrix. Saya gunakan untuk memvisualisasikan confusion matrix atau kunci jawaban tebakan AI. Ini tabel kayak tabel kebenarannya, kita bisa lihat berapa banyak tweet negatif yang tebak benar dan berapa yang salah tebak jadi positif. Jadi kenapa saya pakai coefficient matrix ini ya untuk menampilkan seberapa banyak tweet negatif yang tebak benar dan berapa yang salah tebak jadi positif. Sini kita pakai workout juga yang tadi kita sempat bahas di PPT. Kita bisa lihat kata apa yang paling sering muncul di sentimen positif, biasanya bagus, keren. Terus di negatif itu ada biasanya jelek, ada bosan. Oke, nah untuk tabelnya, tabel prediksi, ini contoh 5 tweet acak yang tes langsung ke model. Kita bisa lihat tweet aslinya apa, prediksinya E-nya apa. Nah, nanti untuk hasil outputnya, kita ke bawah ini. Nah, untuk nilai akurasi yang untuk abstrak itu tadi tabelnya, mendapatkan skor 82, 50% Nah, ini untuk hasil conversion metriknya, di mana negatif 39 dan 4, posisinya ada positif 10 dan 27 untuk poin yang didapat. Nah, di bawah ini bagian word cloud. Sebentar. Ini untuk word cloud yang positifnya, hasil output dari word cloud yang positif. Di sini kebaikan mantan aja, orang undang selalu inspirasi, cerdas, ada, terus ada setuju, semoga dengan memang. Ini yang kata positifnya yang tadi itu udah di eh, scan oleh model AI-nya atau model SPM-nya. Nah, yang di bawah ini bagian kedua adalah word cloud negatif. Word cloud negatif itu berusaha berisi kata-kata negatif yang dapat di scan yang tadi di scan oleh model SPM-nya. Sini ada konvensional, terus ada kesel, ada demo, terus ada debat, ada masalah males. Ya, kayaknya ini kata-kata negatif, ada beberapa kata-kata negatif emosi yang berhasil. Jadi ada beberapa kata negatif yang berhasil diprediksi oleh model SPM-nya yang memalukan tuh. Oke, lanjut ke bawah. Ini berupa tabel prediksi yang dimana sorry ini nggak kelihatan ya. Ya, jadi tweetnya positif jadi positif, terus negatif di sini jadi negatif, dan di sini yang orang tamang yang ini juga nih jadi negatif, terus yang aslinya jadi positif jadi positif. Jadi yang gambar warna hijau ini yang terang ini positif, yang merah ini adalah negatif. Di sini ada kelemahan Anda hanyalah sementara karena Anda sedang memanfaatnya, tetapi bila Anda jadi titik kata Ki Candy di sini aslinya negatif, tapi diprediksi lagi menjadi positif. Jadi kesimpulannya, dengan kode kurang dari 100 baris ini, kita sudah berhasil membuat sistem cerdas yang bisa memantau opini publik terhadap acara TV secara otomatis. Ini sangat berguna buat stasiun TV untuk evaluasi program tanpa harus baca ribuan tweet satu persatu. Sekian demo live coding dari saya. Saya pamit undur diri. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Dwi Setiawan dari kelas 05 TPLP 07. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.